Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destriani dari kelompok 6. Kali ini kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai ide mini riset kami. Kali ini kami mengangkat topik mengenai penggunaan gadget pada anak usia dini. Namun sebelum kami menjelaskan mengapa kami mengangkat topik ini, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Destriani, kemudian ada Dewi Afifah Nurul Utami, kemudian ada Delani Serelia Rambon, ada Dian Afifah Haswani, Evelyn Vinolia Layuk, dan yang terakhir ada Fahrul Yadi Lukman. Oke, langsung saja kepada alasan mengapa kami mengangkat topik ini. Jadi setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih atau mengangkat topik ini karena kasus ini merupakan sebuah kasus yang hampir terjadi di semua kalangan anak usia dini. Dan tentunya kasus ini juga akan memberikan dampak positif maupun negatifnya. Bagi dampak negatifnya, kasus penggunaan gadget pada anak usia dini itu sangat mempengaruhi hampir semua aspek, baik itu dari perkembangan moralnya, kepribadiannya, perkembangan sosial, dan masih banyak lagi. Dan seiring perkembangan zaman, orang tua itu selalu ingin membahagiakan anaknya, dan mereka memanfaatkan gadget ini untuk sebagai salah satu bentuk mereka memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Orang tua itu menganggap bahwa dengan memberikan gadget, anak itu akan senantiasa tenang tanpa merepotkan mereka. Padahal itu semua salah, karena gadget ini sangat memberikan pengaruh pada perkembangan pada aspek perkembangan anak. Jadi inilah yang membuat kami tertarik untuk mengangkat topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Yadi Lukman. Di sini saya akan membacakan beberapa berita yang telah kami temukan mengenai penggunaan gadget pada anak usia dini. Beberapa artikel yang kami temukan perihal efek gadget pada anak usia dini. Ada kasus anak kecanduan di Jabar, belasan rawat jalan, bahkan ada yang meninggal. Lalu ada anak yang kecanduan gadget hingga membenturkan kepala ke tembok. Mungkin sudah banyak penelitian yang mengangkat tema ini, karena pada dasarnya fenomena ini sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar, dan beberapa anggota kelompok kami juga sudah pernah melihat langsung fenomena ini. Maka dari itu, riset yang akan dilakukan menjadi lebih mudah. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan bawakan materi tentang hasil survei penelitian. Di tahun 2021 ini, banyak generasi milenial yang menggunakan teknologi, khususnya daerah Pekanbaru. Responden berjumlah sekitar 254 orang tua anak, yang dimana usia anaknya berkisar 2 hingga 7 tahun. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan statistik deskriptif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan 40% anak mengamuk jika tidak diberikan gadget. Kondisi ini memperlihatkan ketergantungan anak terhadap gadget yang cukup tinggi. Sebenarnya tujuan ayah atau bunda memberikan gadget kepada anak didapatkan persentase sebesar 22% supaya anak lebih pintar, 21% agar anak tidak rewel, dan terbanyak lain-lain sebesar 34%. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delani Serelia Rambon. Di Indonesia sendiri, gadget telah digunakan oleh orang banyak, bahkan digunakan oleh anak-anak usia dini. Dalam Rowan tahun 2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 42,1% pada anak-anak prasekolah yang terkena gadget relatif tinggi. Terbukti dari penggunaan gadget pada anak-anak prasekolah yang menggunakannya untuk menonton video ataupun bermain game. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2020 telah merilis hasil survei mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak pada masa pandemi virus corona. Dengan 25.164 responden anak dan orang tua. Survei ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak anak yang memanfaatkan gadget untuk keperluan belajar di rumah. Ternyata,
Hasil survei menunjukkan sebanyak 79% orang tua memberi izin kepada anaknya untuk memakai gadget, dan hanya 21% orang tua melarang anak memakai gadget selain untuk belajar online. Selain penggunaan gadget untuk belajar online, survei ini juga menunjukkan persentase kepemilikan gadget. Ada sekitar 71,3% anak yang telah memiliki gadget sendiri. Dengan rincian, 17,3% menyatakan gadget masih berada di bawah kepemilikan orang tua secara penuh, dan 11,6% menunjukkan gadget berada di kepemilikan bersama antara orang tua dan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Dari hasil penelusuran, kami menemukan beberapa dampak yang terjadi pada anak usia dini yang menggunakan gadget atau ketergantungan gadget. Menurut WHO, pada tahun 2013, terdapat angka yang mencapai 8,1% balita mengalami gangguan perkembangan dan 1,92% pada anak usia sekolah yang menyandang retardasi mental. Selain WHO, terdapat juga Depkes RI yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 terdapat 16% balita Indonesia mengalami gangguan perkembangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget secara terus-menerus dapat menghambat proses perkembangan psikologis pada anak usia dini. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Dewi Afifah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Afifah Nurul Utami dari kelas D. Ada beberapa dampak negatif karena berlebihan dalam penggunaan gadget pada perkembangan anak yang membuat anak menjadi ketagihan atau kecanduan. Di antaranya adalah yang pertama, waktu terbuang sia-sia karena lebih fokus pada gadget sehingga tidak bisa melihat peluang untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan otak. Misalnya, si anak nonton tentang kekerasan, pasti itu akan mempengaruhi perkembangan otak anak, atau dia mengikuti. Yang ketiga, ada fitur yang tidak sesuai dengan usia anak. Misalnya, dia menonton video yang tidak sesuai umurnya, kayak misalnya 18+, 17+. Yang keempat, mengganggu kesehatan anak. Misalnya, si anak tidak memperhatikan lagi tentang makan, minum, dan lain-lain. Yang kelima, menghilangkan ketertarikan untuk bermain. Misalnya, si anak tidak mau lagi bersosialisasi sama si temannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.